Halo semuanya, kenalin di sini saya Latif Nur Indra yang akan nemenin kalian semua dengan kisah-kisah yang menarik dan penuh akan misteri. So, bagi kalian yang suka akan dengan kisah-kisah yang penuh akan misteri dan teka-teki, pantengin channel ini dan jangan lupa subscribe. Jadi, dengerin aja ini kisahnya. Masih punya teman. Ini adalah kisah hilangnya seorang pilot muda bernama Frederick Valentines dari Australia yang baru berusia sekitar 20 tahun. Ia hilang dan lenyap bersama dengan pesawatnya yang hingga kini tak pernah ditemukan. Valentines lahir pada tahun 1958. Ia besar dan tinggal di Australia. Semasa pelatihan pilot, Frederick Valentines baru mengantongi 150 jam terbang dan memiliki rating instrumen kelas 4 yang membuatnya mendapatkan izin atau wewenang untuk menerbangkan pesawat pada malam hari, tetapi hanya dalam kondisi meteorologi visual yang baik, dalam kondisi udara yang cerah. Valentines memiliki ambisi yang tinggi untuk ahli dalam menerbangkan sebuah pesawat. Ia pernah 2 kali mendaftar di Royal Australian Air Force, tetapi ditolak karena kualifikasi pendidikannya yang tidak memadai. Ia adalah anggota dari Korps Pelatihan Udara dan bertekad memiliki karir di dalam dunia penerbangan. Valentines belajar paruh waktu untuk dapat menjadi pilot komersial, tetapi ia memiliki catatan yang prestasi yang buruk, yaitu dia 2 kali gagal dalam 5 mata pelajaran ujian lisensi komersial, dan pada bulan sebelumnya juga, ia juga telah gagal di mata pelajaran lisensi komersial pada 3 mata pelajarannya. Dia pernah terlibat dalam beberapa insiden di dalam penerbangan. Misalnya, ia menyimpang ke zona terkontrol di atas kota Sydney yang mengakibatkan dirinya menerima teguran atau peringatan. Dan juga si Frederick ini begitu nyeleneh, di mana dia pernah 2 kali dengan sengaja terbang masuk ke dalam awan, yang dimana itu semua menjadi bahan pertimbangan di dalam meneliti kasus ini, di mana ia memiliki kebiasaan di luar kebiasaan pilot pada umumnya. Menurut ayahnya Guido, Frederick Valentines adalah orang yang antusias akan UFO dan khawatir tentang serangan UFO. Bahkan sebelum hilangnya, kekasih Valentines mengatakan bahwa dirinya akan diculik UFO. Seminggu setelah berkomunikasi dengan pacarnya, ia hilang beneran. Tepatnya pada 21 Oktober 1978 pada penerbangannya melalui radio, Valentines mengontak Air Traffic Controller pemandu lalu lintas udara kota Melbourne di frekuensi layanan penerbangan pada pukul 7:06 malam. Ia melaporkan adanya sebuah pesawat yang tidak dikenal mengikutinya pada ketinggian 4.500 kaki atau 1,4 km. Oleh Air Traffic Controller kota Melbourne, ia sudah diberitahu bahwa tidak ada pesawat apapun pada lalu lintas udara di sekitarnya dan pada ketinggian di mana ia mengudara. Valentines mengatakan bahwa ia melihat sebuah pesawat yang tak dikenal yang berukuran besar melayang di atas pesawatnya dan tampak diterangi oleh 4 buah lampu terang. Dia tidak dapat mengkonfirmasi apa jenisnya, tetapi ia mengatakan bahwa objek terbang itu telah melesat sekitar 1.000 kaki atau 300 meter di atas pesawatnya dan bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Valentines kemudian melaporkan bahwa pesawat yang tak dikenal itu mendekatinya dari arah timur, dan ia juga mengatakan bahwa mungkin ada pilot lain yang sengaja bercanda atau bermain-main dengan dirinya. Oke, ini transkrip pembicaraan antara ATC dengan Valentines, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris, so dengerin aja dan baca sendiri. In traffic below 5,000 feet. No in traffic. Seems to be a large aircraft below 5,000 feet. What type of aircraft is it? I cannot confirm. It's 4 bright, seems to me like landing lights. The aircraft has just passed over me at least 1,000 feet above. Is there any Air Force aircraft in the vicinity? No known aircraft in the vicinity.
Seems to be playing some sort of game. He's flying over me. Delta Sierra Juliet, it's not an aircraft, it's... Can you describe the aircraft? As it's flying past, it's a long shape. Cannot identify it, it has such speed. It's before me right now, Melbourne. How large would the object be? Seems like it's stationary. What it's doing right now is orbiting. The thing is just orbiting on top of me. It's also got a green light and a sort of metallic, like, it's shiny on the outside. It's just vanished. That strange aircraft's hovering on top of me again. It's hovering and it's not an aircraft. Ketika diminta untuk mengidentifikasi pesawat yang tak dikenal itu, Valentins melalui radionya menjawab, It is not an aircraft. Ini bukan pesawat. Seketika transmisi diselai oleh suara-suara bising yang tak dikenal, yang digambarkan dengan metallic scraping sound, suara logam, gesekan suara logam. Sebelum akhirnya kontak radio dari Valentins menghilang. Sebuah pencarian dan investigasi pun akhirnya dilakukan, baik di laut maupun dan di udara, yang mencakup beberapa kapal dan sebuah pesawat dari Royal Australian Air Force Lockheed P-3 Orion, yang juga ditambah 8 pesawat sipil lainnya. Pencarian mencakup lebih dari 1.000 mil persegi. Namun, jangankan bangkai pesawat, serpihan, pelampung, atau pernak-pernik kecil dari pesawat ini pun tidak pernah ditemukan. Pencarian dilakukan sekitar 4 hari. Upaya pencarian Valentins berikut pesawatnya akhirnya dihentikan pada Rabu 25 Oktober 1974. Departemen Transportasi Australia melakukan penyelidikan akibat hilangnya Valentins. Namun, mereka tetap tidak dapat menemukan apa penyebabnya. Semua buntu dan masih menjadi misteri. Tetapi mereka menyatakan bahwa insiden ini adalah bukan insiden biasa dan dianggap fatal bagi dunia penerbangan di Australia. 5 tahun setelah pesawat Valentins hilang, sebuah flap mesin engine Crowell flap ditemukan terdampar di Pulau Flinders pada bulan Juli 1983. Biro Investigasi Keamanan Udara Australia meminta kepada Laboratorium Riset Angkatan Laut Australia tentang adanya kemungkinan bahwa penutup mesin pesawat tersebut adalah berpindah dari posisi utama di mana Valentins menghilang. Biro investigasi mencatat bahwa bagian penutup mesin pesawat itu diidentifikasikan merupakan milik pesawat Cessna 182 dilihat dari nomor serinya. Penutup mesin pesawat itu merupakan jenis pesawat yang diterbangkan oleh Valentins. Biro investigasi juga mencatat bahwa ada kemungkinan penutup mesin atau Crowell flap itu bisa saja lepas ketika pesawatnya sedang terbang. Hal ini dimungkinkan karena pesawat jenis yang dikendalikan oleh Valentins adalah jenis tua dan pada generasi terbarunya sudah tidak mengalami hal serupa. Teori graveyard spiral. Kemungkinan lain yang disimpulkan adalah ia bunuh diri. Pada hasil wawancara dengan dokter dan rekan-rekan yang mengenalnya, ada dimungkinkan bahwa Valentins melakukan bunuh diri. Sebuah review pada tahun 2013 dari transkrip radio dan data lainnya oleh astronom dan pensiunan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat, James MC Gaha dan penulis Joe Nickell berpendapat bahwa Valentins yang tidak berpengalaman ini telah ditipu oleh ilusi cakrawala yang membuat ia dan pesawatnya miring. Lalu ia berusaha untuk mengimbanginya. Kemudian secara tidak sengaja justru menerbangkan pesawatnya secara terbalik ke arah bawah atau menurun mendekati permukaan laut. Keadaan ini disebut sebagai graveyard spiral atau kuburan spiral.
Menurut sang penulis, kekuatan gravitasi atau G-force dari pengetatan spiral akan menurunkan aliran bahan bakar sehingga terdengar suara mesin yang kasar, rolling yielding, yang disebutkan oleh pilot atau tergambarkan pada laporan radio antara ATC dengan Valentins. MC Gaha dan Nickel juga menganggap bahwa telah terjadi stasioner yang membuat seakan-akan 4 lampu di atas kepala Valentins kemungkinan adalah planet Venus, Mars, Merkurius, dan juga bintang-bintang lain yang akan terlihat tetap dan konsisten sesuai dengan keterangan apa yang disampaikan oleh Valentins pada ATC waktu itu. Pendapat dari para pakar UFO. Para pakar UFO atau ufologis berspekulasi bahwa ada sebuah campur tangan dari makhluk luar angkasa atau extraterrestrials yang menghancurkan pesawat dan menculik Valentins, karena telah ada beberapa seorang saksi mata yang melaporkan melihat sebuah cahaya hijau bergerak secara vertikal di langit dan pesawat Valentins bergerak menurun curam pada saat itu. Para pakar UFO Paul Norman percaya bahwa keadaan ini memang benar-benar karena cahaya hijau. Sedangkan organisasi peneliti UFO bernama Ground Saucer Watch yang berbasis di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat mengklaim bahwa foto yang diambil pada hari itu oleh seorang tukang ledeng bernama Roy Manifold menunjukkan ada objek yang bergerak secara cepat dari laut dekat mercusuar di Cape Otway. Meskipun foto itu tidak cukup jelas untuk mengidentifikasi objek tersebut, namun kelompok peneliti UFO menyatakan bahwa mereka dapat menunjukkan bahwa di sekitar objek tersebut terdapat sebuah residu uap atau gas yang terbuang seperti awan. Hasil foto matahari terbenam dari seorang saksi mata bernama Roy Manifold yang diambil pada sore hari sebelum terjadinya insiden, terdapat sebuah anomali, yaitu tertangkapnya sebuah objek yang tak dikenal berwarna hitam pada kanan atas. Selanjutnya di mana negatif film itu dicuci dan dicetak berulang-ulang dan diteliti. Kemudian dari hasil penelitian ini ternyata objek itu bukan merupakan salah pemotretan atau salah cetak atau objek yang menghalangi lensa kamera atau karena efek matahari. Jadi itu memang benar-benar penampakan dari sebuah foto atau sebuah jepretan pada foto matahari terbenam itu. Dan diyakini bahwa objek yang terdapat di foto itu adalah memang benar sebuah objek yang padat. Roy Manifold mengaku tidak sengaja memotret objek yang tak dikenal tersebut karena memang ingin memfoto matahari terbenam pada sore hari itu. Dari penelitian lanjutan, akhirnya diketahui bahwa objek yang tak dikenal itu memang benda padat yang terbuat dari metal dengan diameter sekitar 7 meter dan berada pada ketinggian 2 km di atas permukaan laut. Tidak ada kesimpulan pasti apa relasi hubungan antara foto objek tersebut dengan hilangnya Valentins karena tidak bisa dijelaskan secara logika. Namun, analisa saya mungkin Valentins berusaha menghilangkan dirinya sendiri tanpa jejak dengan mendaratkan sebuah pesawatnya di daerah dekat Cape Otway seperti apa yang diterangkan oleh seorang kepolisian tadi. So, gak ada yang tahu, jadi mungkin ada rekan-rekan yang bisa memberikan analisanya di kolom komentar. See you next time dan tunggu cerita selanjutnya.